Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Update terbaru gaji pembalap MotoGP 2025, perlu diketahui Jorge Martin naik 4 kali lipat SOP, di tahun 2025. Mari kita lihat, siapa saja sih, rider MotoGP dengan bayaran paling tinggi di MotoGP 2025. Kita simak beritanya. Update daftar gaji pembalap MotoGP 2025, Jumat tanggal 22 November tahun 2024. Jorge Martin mengalami kenaikan gaji 4 kali lipat, sedangkan Marc Marquez, penasaran, lanjut. 4 pembalap berstatus juara dunia MotoGP, meliputi Fabio Quartararo, Francisco Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Jorge Martin, diketahui memiliki persaingan sengit dalam hal bayaran per musim di tahun 2025. Marc Marquez menjadi pembalap dengan jumlah gelar juara dunia MotoGP terbanyak di grid 2025. Kekasih Gema Pinto tersebut mengumpulkan 8 gelar juara dunia, yakni di musim-musim sebelumnya. Sementara Pecco Bagnaia merupakan juara dunia MotoGP 2 kali yang direngkuhnya musim 2022 dan 2023. Lalu Fabio Quartararo mengoleksi 1 gelar juara dunia MotoGP yang diraih musim 2021. Dan yang paling gres adalah Jorge Martin, sang pencetak sejarah yang menyabet gelar juara dunia MotoGP 2024. Jorge Martin sukses menyabet titel kampiun bersama Pramac Prima Racing, dan di MotoGP 2025 menyeberang ke pabrikan Noale, Aprilia. Menariknya, Jorge Martin menjadi pembalap dengan jumlah lesatan kenaikan gaji tertinggi, yakni 4 kali lipat dari tahun ini. Berikut rekapnya dirangkum dari berbagai sumber. 1. Jorge Martin. Kepindahan Jorge Martin ke tim pabrikan Aprilia jelas mendapatkan seabrek benefit. Satu di antaranya juara dunia MotoGP 2024 ini memperoleh kenaikan gaji. Dilaporkan Motorcycle Sports, Jorge Martin mengalami kenaikan gaji secara signifikan, yakni 4 kali lipat dari yang dia terima saat masih di Pramac Gresini Racing. Gaji Jorge Martin dilaporkan berada di kisaran 5 hingga 8 juta euro, 83 miliar rupiah hingga 134 miliar rupiah. Angka maksimal yang didapatkan Martin mengalahkan gaji pokok alias Gapok Pecco Bagnaia. 2. Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu telah resmi menambah masa tinggalnya bersama Yamaha. Quartararo menekan perpanjangan kontrak yang akan menahannya sampai 2026. Dalam laporan Crash, dengan kontrak baru itu Quartararo dikabarkan akan mengantongi gaji pokok sebesar 12 juta euro setahun, 201 miliar rupiah. Kenaikan gaji rider berjuluk El Diablo ini mencapai 2 kali lipat dari musim ini. Faktanya, jumlah gaji yang diterima Quartararo mulai MotoGP 2025 tidak menempatkannya sebagai pembalap dengan bayaran tertinggi. 3. Marc Marquez. Marc Marquez diketahui membuat transfer kejutan untuk MotoGP 2025. Pembalap berinisial MM93 ini resmi bertandem dengan Francisco Pecco Bagnaia mulai musim depan. Diketahui The Baby Alien menekan kontrak dengan pabrikan asal Bologna ini dalam durasi 2 tahun. Dan benar, juara dunia MotoGP 6 kali ini memiliki perhitungan sebagai pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2025. Dalam laporan Tutto Motori Web, Marc Marquez bakal menerima gaji yang nominalnya di atas Francisco Pecco Bagnaia. Pembalap berusia 31 tahun ini menerima upah dengan nominal yang sama seperti yang dia terima saat masih menjadi pembalap Honda. MM93 mendapatkan gaji 12 juta euro per musim atau 201 miliar rupiah saat masih memperkuat tim berlogo sayap tunggal mengepak. Akan tetapi Ducati juga membuka opsi untuk memberikan gaji yang lebih fantastis kepada Marquez, dengan catatan konflik sponsor pribadi dengan tim pabrikan bisa teratasi. Pabrikan Borgo Panigale itu bisa memberikan kenaikan gaji di angka 14 juta euro per musim, 235 miliar rupiah. 4. Pecco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2 kali, Pecco Bagnaia mengamankan masa depannya di tim pabrikan Ducati. Dia teken kontrak berdurasi 2 tahun sampai MotoGP 2026. Teka-teki pun muncul, terkait berapa besaran gaji yang diterima Pecco Bagnaia. Maklum sosoknya sangat berjasa untuk Ducati. Menurut Motorsport, Pecco Bagnaia sekarang dibayar sekitar 7 juta euro per musim atau sekitar 117 rupiah miliar. Rossi sampai Lorenzo saja lewat, karisma Marc Marquez sudah bikin satu bos Ducati luluh.
Kesan pertama yang diberikan Marc Marquez sesaat setelah bergabung ke garasi tim Ducati Lenovo jauh dari anggapan akan buruk yang akan diperkirakan banyak pengamat. Marc Marquez mampu berbaur dan menjalankan tugasnya dengan baik bersama Francisco Bagnaia selama tes MotoGP Barcelona 2024. Marquez dan Bagnaia terlihat baik-baik saat keduanya berdiskusi dan berbagi gagasan soal prototipe motor Desmosedici GP25. Meski baru awal, salah satu dari bos Ducati sudah yakin bahwa duet Bagnaia-Marquez akan sangat sulit dikalahkan. Secara personal, Marquez sudah menunjukkan kesan yang hangat di dalam garasi Ducati. Manajer olahraga Ducati Lenovo, Davide Tardozzi begitu yakin dengan keberadaan Marc Marquez. Orang nomor 3 di tim Ducati pabrikan itu menyebut bahwa tidak ada tim lain yang bisa memiliki level seperti Bagnaia dan Marquez. Tim seperti yang kami miliki, dengan Bagnaia dan Marquez, saya rasa hanya bisa melawan tim yang terbentuk dari Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, kata Tardozzi kepada AS.com dilansir via GP1. Saya rasa tidak ada tim lain yang memiliki level seperti ini dalam sejarah, ujarnya, percaya diri. Tardozzi menilai Marquez adalah pembalap yang hebat, bukan hanya di dalam lintasan tetapi juga secara pribadi. Saya rasa Marquez adalah pembalap yang hebat karena dia juga orang yang hebat, ucap Tardozzi melanjutkan. Dan, menurut saya, dia memiliki kecerdasan untuk mendengar, bernalar, mengetahui apa yang akan Anda katakan dan mempersiapkan jawaban selanjutnya. Dia memiliki visi keseluruhan yang memberinya kemampuan untuk menyiapkan segalanya. Orang tersebut berada dalam persekutuan yang sempurna dengan pembalapnya. Untuk menjadi pembalap yang hebat, Anda juga harus menjadi orang yang hebat. Jika tidak, akan ada kelemahan, ujarnya. Sekali lagi, Tardozzi memuji Marquez. Dia bukan Einstein, dia bukan presiden pemerintahan, tapi dia selangkah lebih maju, tandasnya. Selain itu, kesan positif Marquez sebelumnya juga dikatakan oleh Direktur Teknik Ducati Corse, Mauro Grassilli. Saya melihat mereka mengobrol, berbagi gagasan soal motor, dan komentarnya ternyata sama, kata Grassilli. Mereka adalah dua pembalap profesional. Beginilah cara mereka berperilaku untuk kebaikan tim dan berkontribusi untuk pengembangan motor, ujarnya. Meski begitu, Grassilli tak bisa memastikan bahwa duet Bagnaia dan Marquez akan berjalan baik-baik saja tanpa adanya konflik. Kemungkinan adanya konfrontasi memang tidak hilang, tetapi melakukannya dengan perilaku yang baik, ditambah opini yang mirip soal motor, adalah pengakuan perdana atas kinerja yang kami lakukan, tuturnya. Jika dua orang paling penting berada di tim yang sama, yakni para rider, punya target yang sama pula. Maka ini meyakinkan saya bahwa musim depan bakal jadi pengalaman yang baik, meski takkan selalu mudah, ujar Grassilli. Stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear.